Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di Tuan Muda Channel. Channel ini membahas tentang trading di binary option, khususnya platform Quotex Indonesia. Kita tidak membahas trading seperti forex atau kripto, stok, futures, dan lain sebagainya. Kita memfokuskan diri di binary option platform Quotex Indonesia. Mungkin banyak teman-teman yang baru ingin menjadi seorang trader bingungan apa yang dimaksud dengan binary option itu. Apa bedanya dengan forex, dengan kripto, dan lain sebagainya. Sedikit saya kasih penjelasan bahwa binary option itu adalah trading yang sesuai namanya, itu adalah memilih di antara dua pilihan, yaitu antara pilihan naik atau pilihan turun. Mungkin sesimpelnya tentang binary option seperti itu. Nanti di video ini akan sedikit saya jelaskan agak sedikit lebih dalam tentang apa itu binary option. Di video sebelumnya juga saya telah menjelaskan tentang money management. Money management itu diperlukan oleh seorang trader agar bisa mendapatkan profit yang konsisten. Yang dimaksud dengan profit konsisten adalah profit yang didapat secara terus-menerus sesuai dengan apa yang telah ditargetkan. Nanti bagi teman-teman yang belum nonton, mungkin bisa dilihat di channel Tuan Muda. Kita lanjut aja. Ini judulnya menjadi seorang trader. Banyak orang yang menginginkan menjadi seorang trader tapi tidak tahu bagaimana cara memulai, di mana seorang trader ini melakukan perdagangan. Itu masih banyak menjadi pertanyaan. Kadang juga akhirnya search di Google, ya tinggal klik lihat sana kemari, akhirnya yang terjadi malah tambah kebingungan. Video ini sedikit menjelaskan langkah-langkah teman-teman yang ingin menjadi trader untuk masuk ke platform yang telah disediakan yang ada di Indonesia ini. Ini kita mulai aja. Apa itu trader? Trader adalah individu yang terlibat dalam pembelian dan penjualan aset keuangan di pasar keuangan manapun, baik untuk dirinya sendiri atau atas nama orang atau lembaga lain. Perbedaan utama antara trader dan investor adalah durasi orang tersebut memegang aset. Investor cenderung memilih periode waktu jangka panjang, sementara trader cenderung memiliki aset untuk periode waktu yang lebih pendek untuk memanfaatkan tren jangka pendek. Jadi sederhananya, seorang trader yang membeli aset keuangan kemudian disimpan untuk jangka waktu panjang, contohnya 1 tahun, 2 tahun, dan seterusnya, itu disebut sebagai investor. Tapi jika dia membeli aset keuangan untuk jangka waktu 1 minggu, 1 bulan, kemudian dijual kembali, itu disebut sebagai trader. Jadi investor itu adalah trader yang menyimpan aset keuangannya untuk jangka waktu yang lebih panjang. Sederhananya mungkin seperti itu. Kemudian, apa itu platform trading? Sebuah platform perdagangan adalah kombinasi antara peralatan teknis dan perangkat lunak yang memberikan para pemakai, dalam hal ini pedagang atau trader, akses informasi tentang situasi pasar uang, bisa mengeksekusi operasi perdagangan, dan memantau kewajiban antara klien dengan perusahaan, menyediakan akses ke pasar finansial. Jadi kalau kita ilustrasikan, platform itu kalau dalam perdagangan tradisional itu seperti pasar.
Ini kita bisa lihat ini perdagangan dalam bentuk nilai-nilai transaksi yang terjadi dalam bentuk angka-angka di era digital. Sekarang kita masuk ke platform Quotex-nya. Jadi di Quotex ini nanti teman-teman akan melihat ada istilah-istilah yang muncul yang mungkin bagi teman-teman pemula atau teman-teman yang ingin masuk ke dunia trading mungkin masih banyak bertanya-tanya. Kita bisa lihat di sini ada yang disebut namanya candlestick. Candlestick itu merupakan catatan histori transaksi yang terjadi dalam satu waktu peristiwa transaksi. Kita biasa sebut namanya time frame. Time frame itu adalah waktu dimulainya perdagangan sampai ditutupnya perdagangan. Transaksi tersebut dalam bentuk angka-angka kemudian diproyeksikan menjadi sebuah gambar yang berbentuk seperti lilin, sehingga namanya disebut candlestick. Nah, candlestick ini ada dua jenisnya, hanya ada dua jenisnya. Di Quotex kita akan melihat yang satu warna hijau, yang satu lagi berwarna merah. Jadi hanya akan ada dua ini aja. Tapi kalau di platform lain mungkin teman-teman akan menemui juga ada yang warna biru dengan warna merah, ada juga yang warna putih dengan warna hitam. Jadi warnanya mungkin bisa berbeda di platform lain, cuma semuanya itu di dalam seluruh platform trading hanya ada dua istilah aja yang dikenal, yaitu bullish candlestick dengan bearish candlestick. Nah, yang dimaksud dengan bullish candlestick ini itu adalah candlestick yang berbentuknya naik. Bullish diambil dari kata bull, yaitu banteng, di mana sifatnya banteng itu menyerang dari bawah ke atas. Jadi artinya ketika ada transaksi yang dimulai dari bawah kemudian ditutup di atas, jadi opennya di bawah kemudian ditutup di atas, maka transaksi ini disebut sebagai bullish. Dalam dunia trading kita mengenalnya sebagai tren naik. Kemudian sebaliknya, ketika transaksi dimulai dari atas kemudian ke bawah, ditutup di bawah, itu disebut sebagai bearish. Bearish ini diambil dari kata bear, beruang, di mana beruang sifatnya itu ketika menyerang akan menyerang ke bawah, sehingga tren turun yang dimulai dari pembukaan transaksi di atas ditutup di bawah disebut bearish candlestick. Jadi hanya ada dua istilah, yaitu bullish candlestick untuk tren naik dan ada bearish candlestick untuk tren turun. Tren naik itu maksudnya adalah transaksi yang sifatnya naik ke atas. Tren turun adalah kebalikannya, yaitu transaksi yang sifatnya turun ke bawah. Satu transaksi ini disebut sebagai satu time frame. Satu time frame, satu SWOT, artinya satu peristiwa transaksi. Ini yang transaksi yang artinya transaksi yang sudah terjadi, sehingga ini menjadi catatan histori transaksi yang sudah terjadi. Kemudian dari candlestick ini dia akan berkumpul menjadi catatan-catatan yang disebut sebagai candlestick chart. Ketika kita melihat begitu banyak candlestick, akhirnya terbentuk seperti zigzag naik turun, seperti ombak naik turun. Nah, itu yang disebut nanti sebagai candlestick pattern. Dalam satu candlestick ini disebut satu time frame. Jadi di satu time frame, misalkan satu time frame satu hari, misalkan satu time frame satu hari, itu artinya transaksi yang tercatat dalam jangka waktu satu hari.
Nah, kemudian di hari berikutnya terjadi transaksi lagi, ini tercatat dalam bentuk candlestick. Kemudian di hari selanjutnya sama seperti itu seterusnya. Nah, jika time frame-nya berubah menjadi time frame 30 menit, berarti satu candlestick ini merupakan catatan dari transaksi yang terjadi selama 30 menit. Kemudian setelah 30 menit, kemudian pindah ke catatan selanjutnya, candlestick selanjutnya, kemudian pindah juga. Itu sesuai dengan time frame waktu yang teman-teman nanti bisa pilih. Bisa dari 1 menit, 5 menit, sampai 1 hari. Seperti itu. Kalau ada yang masih belum paham, mungkin nanti teman-teman bisa sampaikan di komentar, kita mungkin bisa diskusi lebih lanjut. Ini sebagai pengenalan awal untuk teman-teman yang ingin memulai trading atau teman-teman pemula yang masih bingung melihat ketika ada pola-pola seperti ini. Ada juga mungkin pertanyaan, ini garis ini apa maksudnya? Ini adalah garis yang biasa disebut sebagai shadow. Shadow itu adalah terjadinya penawaran. Ini penawaran terendah dan ini adalah penawaran tertinggi. Ketika jadi penawaran belum terjadi transaksi, sehingga yang muncul adalah garis. Ketika sudah terjadi transaksi, maka yang disebut sebagai batang candle. Seperti itu yang kira-kira penjelasan awal tentang candlestick. Kemudian di quotex juga nanti teman-teman akan melihat tampilan seperti ini. Ini candlesticknya. Dan nanti ada di pojok sebelah kiri atas itu, ini adalah pilihan untuk memilih aset market. Apa yang dimaksud dengan aset market? Aset market itu adalah jenis perdagangan keuangan yang tersedia. Jadi di sini teman-teman bisa melihat ada jenisnya mata uang, ada yang jenisnya kripto. Ini mata uang atau bahasa Inggris itu currency. Ada cryptocurrency, ada komoditas, ada indeks. Teman-teman nanti bisa pilih sendiri. Kalau misalkan mata uang, contohnya seperti dolar Australia terhadap dolar Kanada, dolar Australia terhadap mata uang Swiss, ini dolar saya terhadap Jepang, dan sebagainya. Ada juga komoditas. Nah, komoditasnya seperti ini, ada berupa gold atau emas, silver, minyak mentah, dan sebagainya. Nah, ini disebut sebagai aset. Jadi teman-teman bisa memilih akan melakukan perdagangan di mana. Misalkan ingin melakukan perdagangan di mata uang dolar Australia terhadap Kanada, nanti bisa klik di sini aja, nanti dia akan muncul. Seperti ini contohnya, itu ketika melakukan perdagangan di komoditas gold atau emas. Tinggal klik sini, dia akan muncul. Nah, yang dimaksud dengan 90% ini adalah profit yang nanti kira-kira akan teman-teman terima. Jadi ketika teman-teman melakukan perdagangan dan kemudian teman-teman dapat profit, maka profit yang teman-teman terima itu sebesar 90%. Sedangkan yang ada di sini, ini adalah pergerakan dari aset tersebut yang ada. Jadi misalkan contoh pergerakan dari mata uang dolar terhadap dolar Australia terhadap dolar Kanada, ada kenaikan 0,5%. Berarti trennya sedang naik ini berarti. Ketika teman-teman masuk berdagang di sini, kemudian teman-teman mendapatkan profit, maka teman-teman mendapatkan profit sebesar 90% dari yang teman-teman investasikan. Seperti itu. Kemudian di bawah dari aset ada yang namanya di bawahnya sini ada namanya time frame. Nah, time frame ini yang tadi saya sampaikan adalah tentang transaksi yang terjadi dalam satu batang candle. Ketika pilih teman 1 menit, maka ini adalah transaksi yang terjadi selama 1 menit. Setelah transaksi dalam 1 menit ditutup, kemudian dia pindah ke candle selanjutnya. Seperti itu seterusnya. Jadi ini adalah transaksi yang terjadi dalam tiap menit. Jika teman-teman memilih untuk 5 menit itu juga bisa,
10 menit sampai maksimal di time frame 1 hari. Jadi dalam satu candle ini mencatat satu time frame, baik itu time frame yang teman-teman pilih berdasarkan keinginan teman-teman untuk melihat time frame mana yang teman-teman suka. Itu yang dimaksud dengan time frame. Nah, di sisi kanan nanti teman-teman akan melihat tampilan seperti ini. Yang tadi itu di sisi sebelah kiri, dan ini adalah di sisi sebelah kanannya. Nanti ada waktu, tulisannya waktu di sini. Yang dimaksud dengan waktu ini berbeda dengan yang dimaksud dengan time frame. Kalau time frame itu adalah transaksi yang tercatat dalam satu candle. Kalau waktu ini adalah waktu yang diberikan atau yang teman-teman tentukan untuk melakukan investasi. Jadi yang di sini misalkan tertulis 3 menit, maka itu jangka waktu investasi yang teman-teman tentukan. Jadi teman-teman berinvestasi selama 3 menit. Bisa juga dirubah menjadi 1 menit, atau dirubah menjadi 5 menit, atau dirubah menjadi 1 jam, atau dirubah menjadi 4 jam. Itu nanti tergantung dari teman-teman ingin berinvestasi berapa lama. Jadi bisa dirubah di situ. Kemudian investasi ini merupakan jumlah yang teman-teman investasikan, jumlah dana yang teman-teman investasikan. Jadi bisa dimulai dari $1, maksimalnya itu ada di $1000. Jadi teman-teman bisa tinggal memilih sendiri mana yang teman-teman lebih suka untuk berlakukan seberapa besar transaksi yang ingin teman-teman lakukan. Kemudian sesuai dengan namanya binary option, yaitu memilih di antara 2 pilihan, yaitu antara pilihan naik atau pilihan turun. Jadi di sini berbeda dengan forex, di mana kalau forex itu teman-teman mungkin ada nanti menemui jual atau beli, buy atau sell. Nah, kalau di binary option itu pilihannya cuma naik atau turun. Jadi teman-teman bisa dikatakan memilih transaksi yang terjadi akan naik atau akan turun, dan dalam jangka waktu berapa lama. Jadi teman-teman misalkan melihat si transaksi yang terjadi dari sini, kemudian transaksi yang selanjutnya teman-teman mungkin akan menganalisa, setelah ini mungkin akan terjadi kenaikan, maka teman-teman melakukan investasi sebesar $2 selama 3 menit untuk transaksi naik, maka akan tercatat di sini transaksi naik. Tentunya ini juga bukan sekedar pilihan berdasarkan feeling atau tebak-tebakan, karena ketika teman-teman ingin melakukan keputusan mengambil naik atau mengambil turun, itu berdasarkan dari analisa. Jadi harus melakukan analisa dulu. Dari sini kita melihat, itu mungkin nanti ada tekniknya sendiri, technical analisa sebelum menentukan pilihan apakah naik atau turun. Di dalam dunia trading kita mengenalnya bahasanya open posisi. Kita biasa menyebutnya itu disingkat OP, open posisi naik, OP turun, open posisi turun, seperti itu. Jadi tampilannya cukup sederhana, tidak membuat pusing teman-teman. Yang tadi profit 90% itu, jadi misalkan teman-teman menginvestasikan $2, kemudian teman-teman mendapatkan profit 90%. Jadi $2 ditambah 90%. Itu nanti profit yang akan teman-teman terima. Nah, bagaimana cara mendaftar di Quotex? Bagaimana caranya biar teman-teman bisa mempunyai akun di Quotex, di platform Quotex Indonesia ini? Jika teman-teman menggunakan laptop atau komputer, teman-teman nanti bisa
lihat di deskripsi video di bawah ini, ada yang di atas, tinggal klik aja di situ untuk penggunaan komputer. Tapi kalau teman-teman untuk menggunakan handphone, bisa klik yang di bawahnya, itu khusus untuk handphone. Di sini tidak ada pakai kode-kode, langsung diklik aja. Ini hanya untuk memudahkan teman-teman dalam melakukan pendaftaran. Ketika teman-teman sudah mengklik ini, link di bawah ini, kemudian nanti akan ada tampilan seperti ini. Untuk mendaftar, teman-teman tinggal menulis email teman-teman, masukkan kata sandi yang teman-teman inginkan, kemudian nanti teman-teman bisa pilih mata uangnya. Mata uang yang teman-teman mau, bisa dari USD, bisa euro, bahkan bisa teman-teman ke rupiah juga bisa. Setelah itu selesai, dicentang bahwa teman-teman sudah berumur di atas 18 tahun, kemudian klik pendaftaran. Simpel aja. Begitu selesai melakukan klik pendaftaran, nanti akan ada email, tinggal dicek di inbox teman-teman, email dari Quotex untuk konfirmasi. Ketika teman-teman melakukan sudah menerima email dari Quotex, kemudian tinggal klik aja konfirmasi email, maka sudah aktif akun Quotex teman-teman. Nah, sebelum melakukan perdagangan di Quotex, sebaiknya teman-teman juga langsung melengkapi profil. Jadi di sini ada profil. Nah, teman-teman isi aja kolomnya di sini semua. Kemudian nanti upload ID teman-teman, bisa SIM, bisa paspor, bisa juga dengan KTP. Ini tinggal diupload aja, kemudian kirim. Ini gunanya untuk apa? Mengupload, memverifikasi dokumen. Ini agar teman-teman bisa melakukan penarikan atau withdraw. Jadi ada beberapa trader pemula di Quotex ini, mereka mengabaikan verifikasi profil ini, mereka langsung deposito, melakukan deposit, kemudian melakukan trading, dan ketika sudah profit mau withdraw, mau menarik, nggak bisa karena belum terverifikasi. Mau ditarik, mau ditransfer ke bank mana, itu belum terverifikasi. Jadi setelah terverifikasi, teman-teman sudah mengupload ID teman-teman, akan ada email balasan dari Quotex yang menyampaikan bahwa identitas ini sudah diverifikasi. Jika ini sudah ada, teman-teman bisa melakukan penarikan langsung dana yang teman-teman sudah dapatkan, profit yang sudah teman-teman dapatkan. Jadi simpel aja untuk pendaftarannya. Selamat trading, sukses selalu, dan yang harus selalu diingat sama teman-teman, trading ini memiliki risiko yang sangat tinggi kalau belum paham ilmunya. Tapi ketika teman-teman sudah paham ilmunya, maka risiko ini bisa berubah menjadi profit. Nah, untuk analisa tentang menentukan pilihan antara naik atau turun, atau bagaimana cara melakukan trading di platform Quotex, nanti mungkin akan saya upload lagi video selanjutnya. Yang penting saat ini teman-teman sudah mempunyai akun dari Quotex dulu, kemudian tinggal bisa dipelajari bagaimana cara melakukan trading di Quotex. Ini aja dari saya. Jika ada tambahan atau ada masukan, bisa ditulis di kolom komentar. Dan jika teman-teman merasa video ini bermanfaat, bisa juga di-share ke teman-teman atau ke kerabat, agar ilmunya bisa nyampe ke banyak orang. Terima kasih, sampai jumpa lagi, salam sukses selalu.